Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Wulandari Rahmat dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metabolisme dan nutrisi otak yang materinya saya ambil dari hasil review buku neuroscience ini. Ya, untuk penjelasan lebih lengkapnya silahkan disimak. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimiawi yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau penguraian. Anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, dan asam nukleat dari bahan-bahan yang kecil. Proses sintesis demikian tidak dapat berlangsung tanpa adanya masukan energi secara langsung atau tidak langsung. ATP atau adenosine trifosfate adalah nukleotida penting yang ditemukan dalam sel. Ini dikenal sebagai mata uang energi kehidupan dan berperan penting setelah DNA sel. Merupakan sumber energi bagi semua aktivitas anabolik di dalam sel. Metabolisme memerlukan keberadaan enzim agar prosesnya berjalan cepat. Metabolisme berperan mengubah zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa-senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan seperti sumber energi atau ATP. Energi antara lain berguna untuk aktivitas otot, sekresi kelenjar, memelihara membran potensial sel saraf dan sel otot, sintesis substansi sel. Zat-zat lain yang berasal dari protein berguna untuk pertumbuhan dan repatasi jaringan tubuh. Hasil metabolisme tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tubuh untuk berbagai keperluan, antara lain sumber energi, mengganti jaringan yang rusak, pertumbuhan, dan sebagainya. Dalam Mary's Insight disebutkan bahwa otak merupakan salah satu organ yang sangat vital perannya. Ia mengatur fungsi tubuh, gerakan, detak jantung, keseimbangan cairan tubuh, dan banyak peran lainnya. Otak dianggap organ paling canggih yang terdapat di tubuh setiap manusia. Untuk mendukung tumbuh kembang otak, maka dibutuhkan zat-zat gizi tertentu. Vera Tamala menyebut bahwa otak membutuhkan banyak energi, sama seperti anggota tubuh lainnya. Bahkan otak bisa memakan energi sebanyak 1/4 dari total asupan energi tubuh. Ini tak mengherankan, sebab lebih dari 80 miliar neuron atau sel saraf mengirim dan menerima sinyal untuk berpikir dan mengatur emosi selama 24 jam tanpa henti setiap harinya. Bahkan saat Anda sedang tidur sekalipun, sebagian besar energi untuk otak ini diambil dari glukosa yang berasal dari karbohidrat. Sekitar 5096 dari asupan glukosa yang masuk ke tubuh bisa digunakan otak sebagai energi. Oleh karena itu, mungkin akan merasa pusing dan kurang fokus saat merasa kelaparan. Masalahnya, pada saat lapar, otak tidak mendapat glukosa yang cukup untuk diubah menjadi energi. Kemudian, otak pun mengalami kekurangan energi. Secara umum, gizi adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tubuh. Bagi tubuh, makanan yang baik adalah makanan yang mengandung gizi. Biasanya makanan yang mengandung gizi adalah makanan yang dianggap mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat makanan yang demikian dianggap dapat menjadi nutrisi bagi tubuh manusia. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Seperti contohnya,
ketika sedang berjemur di pagi hari. Sinar matahari pagi membantu produksi vitamin D pada tubuh kita. Selain itu, karena tidak semua vitamin dapat diproduksi oleh tubuh kita, maka manusia tetap membutuhkan vitamin sebagai nutrisi tambahan. Menurut Diana, gizi yang optimal dan seimbang sangat diperlukan untuk perkembangan susunan saraf. Perkembangan otak yang terganggu dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan. Masa pertumbuhan bayi merupakan masa yang sangat peka atas pengaruh kurang gizi yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan otak dan gangguan pertumbuhan inteligensia. Otak membutuhkan pasokan energi dari berbagai sumber seperti omega 3, termasuk asam linolenat, berfungsi untuk pembentukan sphingomyelin dan merupakan komponen struktural sel saraf atau mielin. EPA berguna untuk pembentukan membran sel. Sphingomyelin dibentukkan oleh EPA dan DHA tadi digunakan untuk membentuk membran sel otak dan mielin sel saraf. GPA dan DHA pada otak cukup, maka sinyal yang disampaikan dari otak akan diteruskan ke akson dan rinelin yang mempercepat jalannya sinyal yang disampaikan oleh otak. Pesan yang disampaikan oleh otak tadi akan diteruskan oleh neurotransmitter sesuai dengan perintah otak sehingga perkembangan gerak motorik tubuh yang dihasilkan menjadi cepat dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika EPA dan DHA jumlahnya kurang di otak, maka membran sel mati sehingga hantaran sinyal dan yang diteruskan ke akson tidak lancar. Akibatnya neurotransmitter tidak bekerja dan gerak motorik tubuh menjadi lambat dan perkembangan motorik pun menjadi lambat. Beberapa jenis makanan yang dianggap dapat mengoptimalkan perkembangan otak sebagaimana diuraikan oleh Joseph, Putra, Adrian, dan Guamila adalah sebagai berikut. Yang pertama ada brokoli, kemudian ikan, kemudian telur, kemudian buah-buahan, dan kacang-kacangan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.